Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur dan memperbanyak syukur kita atas banyaknya karunia dan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, dan di antara kenikmatan yang masih kita rasakan di malam hari yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah mudahkan untuk kita dapat bertemu kembali di sesi Zoom malam hari ini. Ya, insya Allah pada malam hari ini ada pertemuan yang spesial teman-teman, yaitu kuliah umum khusus untuk teman-teman semester 4, dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas untuk adab dan akhlak dengan judul bekal-bekal perjuangan, yang insya Allah akan dibersamai oleh guru kita, yaitu Ustadz Amrullah Akatinta ST Hafidhullah Ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir kiamat nanti, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Baik teman-teman semua, Hafidhakumullah, di kesempatan malam hari ini kita khususkan ya teman-teman, untuk kita berikan kuliah umum terkhusus untuk teman-teman semester 4. Jadi teman-teman yang join di sini hanya teman-teman semester 4 ya. Masya Allah, kami sangat mengapresiasi teman-teman dan juga mendoakan kepada teman-teman yang sudah sampai di semester 4 ya. Artinya perjuangan teman-teman untuk belajar di ANB Academy tinggal selangkah lagi. Yang mana ini sudah di penghujung semester 4 pula ya, tinggal nanti ujian akhir, dan semoga Allah berikan keistiqomahan teman-teman untuk belajar dan keistiqomahan pula untuk nantinya mengamalkan ilmunya. Dan nanti juga tidak berhenti di ANB Academy, silahkan nanti teman-teman bisa melanjutkan untuk belajar di tempat-tempat yang lain, di majelis ilmu yang lain, dan semoga di ANB Academy ini benar-benar ilmu yang dipelajari dapat bermanfaat untuk teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa berpanjang lebar, insya Allah di kesempatan hari ini kita akan bersama ya oleh Ustadz Amrullah, di mana sesinya kita bagi menjadi dua. Untuk yang sesi yang pertama sekitar 30 menit, nanti kita akan banyak mendengar faedah dari Ustadz, kita beristifadah dengan Ustadz. Semoga nanti dapat banyak faedah dan juga ilmu yang kita dapatkan dari Ustadz. Kemudian dilanjutkan untuk sesi tanya jawab, dan di sini juga udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman via formulir ya, Google Formulir. Nanti barangkali ada teman-teman yang join Zoom ini hendak bertanya langsung kepada Ustadz berkaitan dengan materi adab maupun berkaitan dengan permasalahan-permasalahan adab keseharian yang didapati, kami persilahkan nanti untuk bisa resen maupun menuliskan di kolom chat. Baik, sebelum dimulai, izinkan kami untuk mengingatkan diri kami pribadi dan juga mengingatkan kepada teman-teman untuk yang pertama, mari kita senantiasa menghadirkan serta memperbaiki niat kita. Mari kita niatkan untuk mencari ridha Allah, untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya, untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, dan niat-niat kebaikan yang lainnya silakan untuk diniatkan. Kemudian berikutnya kita juga tidak lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amalan yang diterima. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Amrullah. Izin kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Amru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga antum dan seluruh teman-teman yang mengikuti ANB Academy juga demikian, dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semuanya dari segala fitnah dan dari segala keburukan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita senantiasa keistiqomahan. Dan bagi yang mendapatkan ujian, sedang mendapatkan ujian, mungkin sakit, mungkin kehilangan atau yang lainnya, semoga Allah memberikan kesabaran dan memberikan dengan ganti yang lebih baik daripada apa yang hilang. Nah, baik, amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas doa-doanya. Semoga begitu juga dengan Ustaz. Ustaz, tanpa berpanjang lebar, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz untuk memberikan materi kepada kita yang salah, judulnya bekal-bekal perjuangan. Ini merupakan bekal-bekal kita untuk menuntut ilmu, untuk bisa istiqomah pula
dalam menuntut ilmu. Untuk selebihnya apa aja yang nanti kemudian menjadi poin-poinnya, insya Allah akan dijelaskan secara gamblang oleh Ustadz. Kepada Ustadz Amrullah kami persilakan, fiyatafadhal mashkura. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, para peserta NB Academy yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah malam ini kita bisa bertemu di kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan antum dalam keadaan yang baik juga, dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala meridhai. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, membuka kepada kita kebaikan-kebaikan, dan menjadikan kita orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita peroleh tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, para peserta NB Academy yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membahas dengan tema bekal-bekal perjuangan. Kami baru diberitahu tadi teman-teman adalah yang sudah semester 4 ya. Mestinya ini mungkin di awal, tapi tidak apa-apa. Ya, namanya bekal itu kadang habis. Dan kita perlu refill lagi, ya, perlu tambah bekal lagi, perlu kembali menyegarkan ingatan kita mengenai adab-adab menuntut ilmu, sehingga jalan kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu itu terus lurus. Karena setan pun akan menggoda seseorang itu tidak kenal waktu. Ya, di awal belajar digoda setan, di tengah belajar digoda setan, mau terakhir belajar digoda setan. Ya, tidak kenal waktu. Maka kita pun perlu terus nantiasa diingatkan, ya, sehingga kita pun senantiasa terpaut dengan amal soleh dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mengambil dari sebuah buku yang alhamdulillah diberikan kepada kami oleh beliau Ustadz Ali Ahmad bin Umar, salah seorang dai senior, Ustadz senior ya, di Pekanbaru ya. Beliau Masya Allah semangat, dan ini diantara yang mungkin bisa kita tiru ya. Beliau dengan sudah sepuhnya beliau, dengan jauhnya beliau dalam berbagai macam daurah bersama masyayikh yang diadakan di Pulau Jawa, beliau datang. Ya, beliau datang dan biasanya beliau itu punya banyak buku artinya buku tulisan beliau sendiri. Kadang dalam momen tersebut beliau bagi-bagikan kepada ustadz-ustadz yang hadir di daurah tersebut. Beliau bawa mungkin 200-300 eksemplar, beliau bagikan kepada ustadz-ustadz yang hadir. Belum lagi yang PDF sangat banyak sekali ya, tulisan-tulisan beliau hafizahullah taala. Di antaranya ini sebuah buku yang kami dapatkan dari beliau ketika daurah, judulnya Mukhtasar Hak-Hak Ilmu. Mukhtasar itu ringkasan hak-hak ilmu, seri catatan santri Masya Allah Ali Ahmad bin Umar hafizahullah taala wa ra'ahu. Di sini beliau sebagaimana judul kita memberikan sebuah bab atau sebuah pembahasan yang diberi judul bekal-bekal perjuangan. Perjuangan tentunya perjuangan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini berjuang. Antum belajar, antum mendengarkan video mungkin di ANB Academy, antum mengerjakan ujian mungkin di malam hari, mungkin di siang hari, perjuangan ya. Maka perjuangan ini butuh bekal ya. Yang pertama beliau sebutkan bekal perjuangannya apa, yaitu mulai dengan niat yang ikhlas. Ini penting banget dalam menuntut ilmu, mulai dengan niat yang ikhlas. Menuntut ilmu ini ibadah ya, ibadah, dan ibadah itu dituntut keikhlasan dalam melakukannya. Ini karena Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban, disahihkan oleh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilm ridhan bima yasna. Sesungguhnya malaikat itu merendahkan sayapnya di hadapan para penuntut ilmu, ridhan bima yasna, ridha dengan apa yang dia perbuat, ini belajarnya ya. Malaikat pun sampai merendahkan sayapnya di hadapan para penuntut ilmu. Menuntut ilmu ini ibadah ya, maka ibadah dituntut keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan modelnya apa sih menuntut ilmu yang ikhlas itu seperti apa bentuknya. Beliau menukilkan perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kata Imam Ahmad ketika ditanya bagaimana ikhlas dalam menuntut ilmu, kemudian beliau rahimahullah mengatakan, al-ikhlas fihi ayyan wiya raf al-jahalati an nafsihi.
li'annahu la yastawi alim wa jahul. Ikhlas dalam belajar itu niatnya seseorang mengangkat kebodohan dari dirinya, biar dia tidak bodoh. Niatnya itu, biar dia paham dengan ilmu agama tentunya. Karena tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Allah berfirman, "Amman huwa qanitun lillahi sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah orang-orang yang berdiri karena Allah Subhanahu wa taala, dia sujud, dia berdiri, dia melakukan ketaatan, yahdharul akhirah, dia pun waspada, khawatir dengan akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan dia berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama? Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Orang bisa begitu karena ilmu. Maka Allah menutup ayat ini, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Orang yang berilmu akan muncul rasa ketaatan, rasa syukur kepada Allah. Ya, orang yang berilmu akan khawatir dengan akhirat. Tapi orang yang tidak berilmu ya cuek saja dengan urusan agamanya. Ya, maka ini diantara bentuk orang itu ikhlas, menghilangkan kebodohan dari dirinya. Ya. Kemudian juga diantara niat yang ikhlas dalam belajar itu seorang berniat untuk membela syariat, ya, membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia belajar. Niatnya membela agama Allah. Ini bagian dari keikhlasan dalam menuntut ilmu. Karena agama Allah Subhanahu wa taala ini dibela dengan penuntut ilmu, orang-orang yang paham. Kitab-kitab banyak, di rak-rak banyak kitab, tapi kalau di sini ada orang berbuat kesyirikan. Na'udzubillah ya. Ada orang buat syirikan di sini. Apakah kitab-kitab itu bisa membantah kesyirikan dia? Enggak bisa. Siapa yang bisa membantah kesyirikan dia? Orang yang berilmu. Ya, jangan berbuat itu kesyirikan. Dalilnya ini. Karena hal itu merupakan penyembahan, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka enggak boleh. Ya, di kitab ini ada, mungkin disebutkan itu semua, tapi mereka tidak bisa membantahnya. Siapa yang bisa membantahnya? Siapa yang bisa meluruskan orang-orang yang berbuat kebatilan, penyimpangan, kemaksiatan, mungkin kebid'ahan, kesyirikan? Penuntut ilmu. Dan itu semua harus dilakukan dengan ilmu. Ya, kalau orang beramar ma'ruf nahi mungkar tanpa ilmu bisa kacau. Orang membantah tanpa ilmu bisa kacau. Ya. Maka di antara niatnya adalah niat karena Allah adalah ingin membela syariat, ingin membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih tentang perkara niat ini, beliau membawakan asar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, jangan kalian belajar kalau niatnya tiga. Ada tiga yang niat jelek, yang harus dihindari, harus diwaspadai. Apa itu? Jangan belajar dalam rangka debat kusir dengan orang-orang bodoh. Ini bukan membela syariat ya. Antum di Facebook, di debat-debat sama orang, misalnya di Twitter atau di media sosial, mau belajar. Biar apa? Biar bisa bantah yang debat-debat saya. Nah, ini niat yang belum lurus dalam menuntut ilmu. Atau yang kedua, untuk mendebat para ulama, untuk mendebat orang-orang alim, niatnya gitu. Pokoknya saya mau nyalahin si fulan, saya mau nyalahin si fulan, saya mau nyalahin si fulan. Nah, dia belajar untuk bisa nyalahin si fulan. Ya mungkin si fulan, ada kiai fulan, ada ustaz fulan, keliru mungkin. Ya, tapi orang yang alim bukan kita untuk, jangan sampai kita belajar dengan niat itu. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk kata Ibnu Mas'ud, jangan sampai belajar dengan niat memalingkan wajah manusia kepada kita. Biar kita itu menjadi pusat perhatian bagi orang-orang. Karena tulisan kita bagus, karena retorika kita bagus, karena kita sering bikin tulisan-tulisan kontroversial begitu ya. Sehingga orang kalau ada kita, wah, untuk memuji, banyak orang memberikan atensi kepada kita dengan niat itu. Ini juga niat yang tidak lurus dalam menuntut ilmu. Hati-hati ya. Disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah, sebagaimana diterjemahkan di sini, menuntut ilmu ini perkara yang wajib dan sunnah yang sangat ditekankan. Namun terkadang menjadi sesuatu yang tercela pada sebagian orang, seperti orang yang menimba ilmu, menuntut ilmu agar dapat berjalan
dengan para ulama. Wah, dia bisa bareng sama ulama biar dia disebut juga ulama, disebut juga kiai, disebut juga gus, disebut juga ustadz, disebut juga ini hati-hati ya untuk mendapatkan pengakuan dari manusia ya. Atau supaya dapat mendebat kusir orang-orang bodoh. Kelihatan pintar di hadapan orang-orang kalau dia debat, baik di Facebook, sosial media lainnya, atau secara umum ketika ketemu, ya. Atau untuk memalingkan mata manusia ke arahnya, supaya diagungkan dan dikedepankan. Biar dia kelihatan hebat pokoknya. Ya. Atau dalam rangka meraih dunia, harta, kedudukan, dan jabatan yang tinggi. Wah, saya mau belajar enak jadi kayak Ustadz banyak yang kaya gitu misalnya. Ustadz banyak duitnya. Nah, saya juga belajar mau begitulah biar banyak duitnya. Nah, tidak boleh. Ya. Untuk harta, untuk kedudukan. Wah, kalau saya menuntut ilmu, saya bisa jadi ini nih, jadi dewan syariah di sana, dewan syariah di sini, bisa dimuliakan orang. Itu niatnya. Maka ini hati-hati. Waspada. Jangan sampai seorang menuntut ilmu dengan niat demikian. Ya. Ini yang pertama yang beliau tegaskan dan ini sangat penting sekali. Luruskan lagi niat kita dan setan ini mengganggu dari sisi niat ini. Mereka pintar dan tidak berhenti-berhenti. Di awal, di tengah, di akhir, udah selesai juga masih diganggu niat kita dalam belajar. Dibikin ujub kita sama setan. Wah, saya hebat, saya sudah menyelesaikan ANB Academy sampai selesai 2 tahun ya mas ya. 2 tahun. Dia apa? Dia nggak ngapa-ngapain, nggak belajar, nggak apa. Jadi ujub kita. Udah selesai padahal. Bisa menghancurkan amal itu, hati-hati. Ya. Kemudian yang kedua, disebutkan juga di antara bekal yang penting adalah memilih waktu belajar. Ini juga, memilih waktu belajar. Ya. Beliau menukilkan perkataan Syekh Saleh Al-Syekh, hafizahullah ta'ala. Hendaklah seorang penuntut ilmu menyediakan waktu khusus untuk menuntut ilmu. Dan itu dengan waktu-waktu berharga yang dia miliki, bukan waktu-waktu sisa. Ketika pikirannya sudah lelah, pemahamannya sudah lemah. Berikan waktu yang terbaik untuk menuntut ilmu ketika pikiran masih cemerlang. Ya. Maka ini ideal, ya, kondisi ideal. Tapi kadang-kadang mungkin teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, di waktu-waktu tersebut sudah punya kerjaan, ada anak mungkin, ada yang sudah berumah tangga, ngurusin anak, sekolah, dan lain sebagainya. Pagi biasanya waktu yang paling baik untuk belajar. Tapi ya pagi-pagi mungkin sebagian teman-teman yang akhwat, ngurusin anak, ngurusin suami, yang ikhwan, yang bapak-bapak juga demikian, sudah siap-siap ke kantor dan seterusnya. Ya, bisanya malam Ustaz, udah agak capek-capek, tapi dipaksain juga ya Alhamdulillah. Ya, tidak apa-apa, manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ya, manfaatkan waktu yang, walaupun itu bukan ideal tentunya ya, bukan ideal. Ya, nanti disesuaikan. Ya, karena beliau hafizahullah taala menyebutkan ilmu itu juga mempelajari sesuatu, ilmu agama mobil khusus itu juga macam-macam. Ada yang butuh kedalaman dalam berpikir, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu apa lagi, ilmu waris, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu bahasa, ilmu mustalah hadis, ya butuh kedalaman dan untuk mempelajari yang seperti itu juga butuh timing yang pas, waktu yang beliau mengistilahkan awqatul jalilah, waktu yang mulia, yang lagi fresh-freshnya seseorang untuk belajar. Ya, kalau kita mempelajari itu di AMB Academy ada nggak ilmu alat begitu? Belum ya? Belum ya. Nanti kalau teman-teman sekalian mungkin belajar ilmu alat yang lebih dalam, ilmu usul fiqih, ilmu nahwu, sorof, ya mustalah hadis dan lain sebagainya, atau sebagian ilmu fikih juga ada yang ribet pembahasannya, ya tentang warisan, ada hitung-hitungannya. Ini butuh pikiran yang cemerlang, ya. Kemudian beliau mengistilahkan lagi yang kedua al-awqat al-mutawassithah, waktu yang pertengahan. Tadi al-awqat al-jarilah, waktu yang mulia. Ini pertengahan. Ya tidak cemerlang banget tapi tidak lagi drop banget. Ini bisa mempelajari ilmu-ilmu yang sedang-sedang juga. Seperti ilmu tafsir Quran, kemudian tafsir hadis. Ya, kita baca hadis, kita dengarkan penjelasannya. Kadang-kadang ya kita tidak perlu terlalu dalam.
Kecuali mungkin kalau misalnya bahas ayat-ayat tentang waris tadi begitu ya, atau bahas hadis-hadis yang cukup pelik begitu misalnya. Ya, demikian pula sebagian permasalahan akidah yang dasar. Nah, akidah kalau sudah akidah yang lanjut cukup pelik juga untuk membahasnya, butuh konsentrasi. Ya. Kemudian al-awqat ad-dha'ifah, waktu yang lemah. Ini di mana kita lagi pusing-pusingnya, lagi mumet-mumetnya. Jangan tinggalkan, ada ilmu yang bisa dipelajari. Apa itu? Belajar tentang adab, belajar tentang akhlak. Nah, sebenarnya perkara yang Masya Allah. Belajar tentang sirah nabawiyah, kan cerita. Justru kita mungkin akan semangat dengan membaca sirah nabawiyah atau membaca tentang, mempelajari tentang sirah sahabat, mempelajari tentang kisah-kisah tabi'in, kisah-kisah para salaf, mempelajari tentang sejarah, ya, sejarah Islam, sejarah kaum muslimin. Nah, ini di waktu-waktu yang kita mungkin mumet, ya, kita bisa belajar. Maka semua waktu tersebut betul-betul betul-betul apa? Betul-betul padat dengan ilmu, ya. Begitu. Jadi pilihlah waktu-waktu yang pas untuk belajar, ya. Mungkin masing-masing orang beda-beda, ya. Ada pagi nggak bisa, udah sibuk banget. Sore, ada yang mungkin malam, ya, dan lain sebagainya. Intinya untuk ilmu-ilmu yang dipelajari, sebagiannya pilih waktu-waktu yang baik, waktu-waktu di mana kita fresh, ya. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan di antara bekal seorang penuntut ilmu, kita refresh lagi. Pertama, ikhlas. Yang kedua, pilih waktu-waktu belajar yang baik, ya. Ya, mungkin beda-beda, masing-masing orang akan beda-beda, ya. Kemudian yang ketiga, bertahap. Belajarlah dengan bertahap. Jangan kita belajar itu mau bahas, baru pemula pengen bahas usul fikih tiba-tiba, ya. Pengen bahas usul fikih, bahasa Arab belum bisa, ini belum bisa, fikih juga belum paham. Pengen bahas ilmu-ilmu yang tinggi, ilmu-ilmu tentang muqaranatul madhab, perbandingan madhab dalam fikih. Padahal belajar kitab fikih aja belum pernah, belajar fikih satu kitab sampai selesai aja belum pernah, ya. Pengen belajar perbandingan madhab, pengen tahu khilaf dalam masalah ini, dalam masalah itu. Jangan. Belajarlah secara bertahap, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 79, "Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Jadilah kalian generasi rabbani. Kenapa? Bagaimana? Bima kuntum tu'allimuna al-kitab, karena kalian mengajarkan Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dan karena kalian belajar. Jadi kalian belajar dan kalian mengajar. Itulah generasi rabbani. Ayat ini Imam Bukhari membawakan penafsirannya. Kata beliau, ar-rabbani huwa alladhi yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibarihi. Hadza rabbani fil ilmi wa tadris. Rabbani di ayat itu Allah sebutkan dengan belajar dan mengajar. Yang kayak bagaimana? Kata Imam Bukhari, rabbani adalah orang yang mendidik manusia dengan ilmu-ilmu yang ringan sebelum sampai ilmu-ilmu yang besar. Tadarruj, bertahap, ya. Yang ringan-ringan dulu. Lama-lama mulai levelnya naik lagi, lama-lama levelnya naik lagi, lama-lama jadi yang rumit. Kalau yang rumit tiba-tiba bisa konslet, ya, bisa jeglek orang, ya. Sementara fondasinya belum kokoh, fondasinya belum ada, maka hati-hati, ya. Sabar. Kok bahas ini lagi? Bahas tauhid dibagi menjadi 3 lagi. Bahas kewajiban atau syarat diterimanya amal 2, ikhlas sama sesuai sunnah. Itu mulu yang dibahas kayaknya, ya. Nah, mungkin satu titik kita mungkin sudah bisa naik ke level yang selanjutnya. Nah, jadi bertahap, jangan tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Nabi SAW sendiri, beliau mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Alaikum bima tutiqun." Ya, kalian itu mesti melakukan sesuatu yang kalian bisa. Sebenarnya ini juga dalam semua hal, ya, bukan dalam belajar aja, dalam ibadah juga begitu. Antum ingin tiba-tiba menghafal Quran, alhamdulillah bagus, lagi semangat-semangatnya, alhamdulillah bagus. Sehari penuh antum menghabiskan untuk menghafal Quran, mungkin dapat banyak tuh, tapi habis itu antum bosen, ya, males, capek, ternyata capek ngapalin Quran, karena kemarin seharian, nanti antum nggak ngapalin lagi lama.
Nanti semangat lagi, ngapalin lagi. Seharian penuh. Habis itu capek, habis itu hilangin lagi. Ini enggak baik. Ya. Kata Nabi SAW, alaikum bima tutiqun. Hendaklah kalian melakukan sesuatu yang kalian mampu. Fawallahi la yamallullahu hatta tamallu. Wa kana ahabbal ladzina ilaihi madama alaihi sahibuhu. Demi Allah, Allah itu tidak akan bosan. Sampai kalian sendiri yang bosan. Allah nggak akan bosan. Allah nggak, orang berbuat kebaikan langsung besar, nggak kasih pahala sama Allah. Allah kasih pahala sama dia. Dan Allah nggak akan bosan. Dan Allah nggak akan habis pahala. Hatta tamalu, sampai kalian yang bosan. Kita yang kadang-kadang bosan. Maka hatta dalam urusan ibadah saja Allah kadang syariatkan kepada kita variasi dalam ibadah. Bacaan-bacaan sholat itu kan banyak variasinya. Doa iftitah banyak variasinya. Kita mau baca setelah Al-Fatihah, baca surat apa, terserah. Quran itu bisa dibaca. Dan lain sebagainya. Ya. Maka begitulah. Wa kana ahabba dini ilaihi madama alaihi sahibuhu. Dan ibadah amalan-amalan yang paling dicintai di sisi Allah madama alaihi sahibuhu, orang yang pelakunya itu istiqomah melakukannya, terus-menerus melakukannya. Enggak musim-musiman, ya. Enggak kaget-kagetan. Lagi semangat-semangatnya tiba-tiba hilang nanti. Semangat-semangat lagi tiba-tiba hilang nanti. Jangan. Diatur ritmenya. Dan ini sebenarnya semua perkara ya. Kita belajar ilmu dunia juga mungkin begitu. Orang belajar kan enggak belajar mungkin ada, kalau matematika itu ada integral, ada diferensial, begitu kan ya. Orang anak SD belajar tambah-tambahan, kali-kalian, 1 tambah 1 berapa, atau bahkan sebelumnya kenal angka dulu, ini 1, ini 2, ini 3, ya, tambah-tambahan kali, baru nanti belajar integral, diferensial dan lain sebagainya. Ya, tiba-tiba anak SD dikasih ulet-ulet begitu ya, lambang-lambang integral, diferensial begitu, bingung mereka ini gambar apaan ini, ya. Maka begitulah dalam semua hal, dalam ibadah juga demikian, ya. Jadi kita contohkan orang mau menghafal Quran, orang mau sholat, lagi semangat-semangatnya sholat sunnah, dia semalaman suntuk sholat sunnah, akhirnya besoknya capek, ya. Akhirnya nggak sholat sunnah lagi, nggak sholat malam lagi, lama nggak sholat malam, ini nggak bagus. Mendingan antum sholat sunnah sekarang dimulai 1 rakaat witir sholat malam. Terus sebulan istiqomah. Bagus ini. Sebulan istiqomah saya tambah deh 3 rakaat lagi. Masya Allah. Bulan kedua 3 rakaat terus. Sebulan istiqomah dia 3 rakaat. Bulan depan saya tambah deh 5 rakaat. Enak ternyata, insya Allah bisa saya. Ya. Bulan depan saya lebih perbaiki lagi. Kalau tadinya sebelum tidur saya coba nanti habis tidur sepertiga malam yang terakhir. Begitu, bertahap, lama-lama dia mendapatkan atau melaksanakan ibadah sholat malam tersebut dengan baik. Sepertiga malam yang terakhir, jumlah rakaatnya mungkin sampai 11 rakaat, walaupun bukan tarawih begitu ya, bukan di bulan Ramadan. Dan kemudian dia baca dengan bacaan-bacaan yang panjang, yang lama-lama bisa begitu. Kalau dia bertahap, ya. Maka begitulah. Dan itu pada semua hal sebenarnya. Berlaku pada semua hal. Kemudian selanjutnya masih terkait dengan ini sebenarnya, kata beliau hafizahullah taala, belajarnya butuh waktu panjang. Ini waktu panjang. Di sini teman-teman belajar 2 tahun, ya. Namun tentunya belajar agama bukan stop di sini saja. Setelah 2 tahun belajar ini, alhamdulillah punya bekal-bekal. Bagaimana akidah yang harus diyakini, bagaimana fikih dalam beribadah mungkin, bagaimana berakhlak dan beradab dan bermuamalah. Dan teman-teman dalamin lagi tentang itu semuanya. Belajar lebih lanjut lagi, bahkan tidak ada habisnya sampai mati seseorang, ya. Imam Syafi'i rahimahullah taala dibawakan di sini, beliau pernah bersyair. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, akhi lan tanalal ilma illa bisittah, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saunabbiuka an tafsiliha bibayan, aku akan jelaskan dengan perincian-perinciannya. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghah wa suhbatu ustadin wa tuluz zaman. Ya. Zaka, cerdas, modal.
orang cerdas, insya Allah bakal mudah belajar. Tapi nggak cukup, harus tekad, kemauan keras untuk bisa belajar, ya. Wajtihad, semangat, ya. Kemudian yang keempat, wabulghah, modal. Antum di sini ada bayarnya, ada SPP-nya, antum harus beli buku, harus beli kitab, harus beli pulsa buat Zoom, buat lihat videonya, ya. Wasuhbatu ustad, dan bimbingan seorang guru, ya. Watulu zaman, dan waktu yang panjang, subhanallah, ya. Banyak para ulama ketika ditanya sampai kapan mau belajar, wahai Imam Ahmad. Imam Ahmad walaupun jadi imam, beliau masih nulis, masih nyatet. Sampai kapan? Kata beliau, ma'al mahbarah ilal makbarah. Sama bak tinta ini, zaman dulu kan orang nulis pakai tinta, tintanya ditaruh di dalam sebuah wadah, bak tinta namanya. Kemudian dia celupkan, kemudian dia tulis, celupkan, dia tulis. Kata Imam Ahmad, ma'al mahbarah ilal makbarah. Sama bak tinta ini sampai kuburan, sampai mati. Masya Allah. Ya, maka begitulah. Sampai kita pokoknya sudah nggak bisa apa-apain lagi, baru kemudian kita stop juga belajarnya. Selama kita bisa belajar terus, ya. Tambah keilmuan kita, ulang-ulang, murojaah dan lain sebagainya. Kemudian bekal yang lainnya adalah mengikat ilmu dengan mencatatnya, ya, mengikat ilmu dengan mencatatnya. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan mencatatnya, mencatat. Kita bukan kayak Imam Bukhari yang kalau ngedengerin apa langsung hafal. Enggak, kita perlu mencatat. Dan mencatat itu melibatkan banyak indera kita. Orang nyatat, orang harus dengar. Ya, harus dengar. Orang nyatat bukan cuma dengar. Dia paham yang didengar. Orang nyatat, dengar, paham, dan dia mengungkapkan dengan bahasa dia sendiri dalam catatan itu. Ya. Maka semuanya akan bekerja tuh. Pendengaran dia ketika dia dengar kajian bekerja. Mata dia bekerja, tangan dia bekerja. Ketika nyatet, dia mungkin teringat dengan catatannya. Ya. Maka nggak mungkin orang bisa nyatet kalau dia nggak dengar. Mau nyatet apaan kalau nggak dengar? Nggak mungkin orang bisa nyatet kalau dia nggak paham. Ya. Kecuali pakai pakai apa tuh, sound apa ya, jadi kayak di HP itu sekarang ada ya, kita ngomong aja dia udah bikin sendiri, ya, apa transkrip ya, nah, tiba-tiba bikin transkrip gitu. Tapi kalau manusia kan nggak bisa begitu, ya. Nggak mungkin dia nyatet kalau dia nggak paham, nggak mungkin dia nyatet kalau dia nggak bisa mengungkapkan. Mau nyatet apa kalau nggak bisa mengungkapkan, ya. Maka dia mengungkapkan, oh nomor 1, hukumnya ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Orang bisa nyatet itu kalau dia dengar, dia paham, dan dia menuliskan itu. Dan itu akan mengokohkan ilmu dia. Ya, maka kata orang jangan ngaji, jangan jiping. Ngaji kupingnya doang yang ngaji. Ya, catat. Ilmu itu dicatat. Ya. Bahkan disebutkan oleh Imam Asy-Sya'bi, beliau mengatakan idza sami'ta syai'an faktubhu walau fi haid. Ya. Kalau engkau dengar sesuatu faedah ilmu, tulislah walaupun di tembok. Ya, tapi tentunya jangan letterlock kan, tembok orang main kita tulis saja. Ya. Tulislah walaupun di tembok, ini segera tulis. Apalagi sekarang kan insyaallah antum bawa HP kemana-mana, dapat faedah. Tulis di HP. Ya. Sehingga ini menjadi kebaikan-kebaikan bagi kita. Kemudian yang selanjutnya terakhir beliau jelaskan mengulang. Belajar itu banyak mengulang, ulang-ulang banyak. Ya, subhanallah, disebutkan di sini beberapa perkataan para ulama bagaimana mereka mengulang-ulang membaca sesuatu. Al-Muzani mengatakan saya membaca Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i sejak 5 tahun yang lalu. Diulang-ulang terus sama dia. Ya. Setiap kali membaca aku mendapatkan faedah yang baru aku dapatkan sekarang. Sebelumnya nggak muncul tuh ide itu atau faedah itu. Ketika baca yang kedua,
beda sama faedah yang didapatkan ketika baca yang pertama. Ketika baca yang ketiga beda sama yang kedua dan seterusnya. Subhanallah. Seorang ulama lain mengatakan bahwa Abu Bakar bin Atiyah mengulang membaca kitab Sahih Bukhari sebanyak 700 kali. Sahih Bukhari, dia baca sampai selesai, ulang lagi, baca lagi sampai selesai. Ya. Disebutkan juga sebagian ulama ahli fikih di Irak, beliau membaca kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah yang sekarang dicetak dengan 15 jilid 23 kali. Masya Allah. Diulang lagi, udah selesai baca, diulang lagi, udah selesai baca, diulang lagi. Ya. Dan banyak kisah-kisah yang seperti itu. Para ulama terdahulu mengulang-ulang bacaan mereka, mengulang-ulang ilmu. Ya, ini penting. Ya, sehingga rosih, sehingga kokoh dalam diri kita. Kalau orang diulang-ulang ilmunya, ya, belajar usul salasah. Wah, di sini kok belajar usul salasah, ikuti pengajian di masjid, belajar usul salasah lagi, ikut lagi kelas yang lain online WA, belajar usul salasah lagi, nggak apa-apa. Ya, diulang sehingga kita betul-betul paham. Ya. Maka ini 6 poin yang beliau sampaikan dari bekal perjuangan, bekal menuntut ilmu. Kita ulang secara umum. Yang pertama, niat yang ikhlas. Luruskan niat kita dalam belajar. Yang kedua, pilih waktu belajar di waktu-waktu yang terbaik, yang baik bagi kita. Ya. Kemudian yang ketiga, bertahap, tidak buru-buru dalam belajar. Yang levelnya kita lah. Tapi kita terus naik, terus berusaha untuk menambah ilmu kita dan pengetahuan kita. Kemudian yang keempat, butuh waktu yang lama. Sadari bahwa belajar itu butuh waktu yang lama, bahkan ini aktivitas kita sampai mati. Ya. Kemudian yang kelima, di antara bekal seorang dalam belajar atau dalam menuntut ilmu, yaitu mengikat ilmu dengan menulis, tulis, catat. Ya. Kemudian yang keenam, diulang-ulang, belajar diulang-ulang. Ya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Silahkan ya, kalau ada pertanyaan mungkin yang bisa kita jawab, yang nggak bisa mungkin nanti bisa ditanyakan ustaz-ustaz yang lainnya, atau kita coba cari tahu dulu jawabannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah, Ustaz kami ucapkan jazakumullah khairan atas materi faedah-faedah yang telah diberikan kepada kami. Semoga benar-benar menancap pada hati-hati kami Ustaz, dan semoga ini bermanfaat bagi kami, terutama untuk mengecas kembali semangat kita dalam menuntut ilmu. Amin. Terutama berkaitan dengan niat dan yang lainnya. Semoga ini bisa kita realisasikan ya, untuk memperbaiki niat kita dan yang lainnya. Baik Ustaz, kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Izin kami bacakan dulu Ustaz pertanyaan dari teman-teman yang sudah terkumpul via Google Formulir. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Nah, pada hadis tentang keutamaan ibu dibandingkan ayah, di akhir disebutkan yaitu kerabat dekat dan setelahnya. Apakah ini maksudnya yaitu saudara kandung dari kedua orang tua saja, atau termasuk teman-teman mereka atau saudara-saudara dari orang tua? Jazakumullah khairan Ustaz. iya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ada sahabat bertanya, man abar, siapa yang aku harus berbuat baik ya Rasulullah? Kata Nabi, ummaka thumma ummaka thumma ummak. Berbuat baiklah kepada ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu. Thumma abah. Kemudian yang keempat baru Nabi mengatakan kemudian bapakmu. Thumma al-aqrab fal aqrab. Kemudian yang dekat, yang dekat. Siapa yang dekat? Maksudnya yang dekat dengan orang tua kita. Ya. Yang ini ke atas, kakek, nenek kita. Ya. Kemudian kalau tidak ada, yang dekat lagi adalah kiri kanannya. Ya, berarti paman atau tante kita atau bibi kita, pak de, pak le kita, bude, bu le kita. Ya. Kemudian nanti yang dekat lagi dengan itu apa? Ya, adik-adiknya atau kemudian anak-anaknya, artinya sepupu kita. Ya, dan seterusnya. Jadi ini maksudnya fal aqrab, tsummal aqrab fal aqrab. Ini yang siapa yang diprioritaskan kepada yang dekat hubungannya dengan kita. Lebih dekat kepada kita, kita berbuat baik itu lebih baik dibandingkan dengan yang jauh hubungannya dengan kita. Ya, jadi seperti itu. Jadi kerabat yang dekat maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Disebutkan bahwa amalan yang disukai Allah
adalah sholat pada waktunya. Apa yang dimaksud dengan sholat pada waktunya ini Ustadz? Apakah sholat di awal waktu atau sholat sesuai dengan waktu sholat tersebut? Semisal zuhur dari pertengahan siang sampai menjelang asar. Jazakumullah khairan Ustadz. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ada demikian disebutkan bahwa Nabi SAW ditanya, ayul amal afdal, amal apa yang paling afdal? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha, salat di waktunya. Thumma ay, kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi, birrul walidain, bakti sama kedua orang tua. Thumma ay, apalagi ya Rasulullah? Al-jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang Nabi sebutkan pertama, salat pada waktunya, karena ini urusan kita sama Allah, dan itu afdalul amal, amal yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah. Apa yang dimaksud as-salatu fi waqtiha, atau dalam riwayat lain ala waqtiha, yaitu salat, banyak para ulama menjelaskan salat di awal waktu. Salat di awal waktu. Ketika datang azan berkumandang segera melakukannya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan badiru bil a'mal. Segeralah kalian dalam mengerjakan amal kebaikan. Dan begitulah. Ya, walaupun nantinya dikecualikan, kadang kondisi-kondisi tertentu yang lebih baik ditunda. Di antaranya misalnya orang salat zuhur dalam kondisi yang sangat panas sekali. Ya, sangat panas sekali. Dan di masa lalu, di masa Nabi SAW, salat zuhur itu atau Masjid Nabawi itu ya semi terbuka. Kalau kondisi sangat panas, ya panas betul. Ya, sehingga para ulama menjelaskan ini nggak berlaku kalau kondisinya masjidnya ada AC-nya. Panas juga nggak begitu panas ya di negeri kita apalagi. Masuk ke masjid ada AC-nya. Ya. Tapi di zaman Nabi, masjidnya semi terbuka. Kalau kondisi panas di mana tuh panas sekali, bisa sampai 50 derajat. Ya. Sehingga Nabi kadang mengakhirkan, memundurkan sampai dekat-dekat asar, udah mulai lebih sejuk lah. Walaupun masih panas juga. Ini pengecualian. Ya, misalnya ada makan malam, ada isya berkumandang, disunahkan untuk makan malam dulu dihabiskan. Pengecualian. Tapi jika tidak ada, normalnya sholatnya di awal waktu. Ini yang afdal. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana kiat-kiat kita untuk tetap berbakti kepada orang tua, namun orang tua tersebut tidak menunaikan hak kepada anak dan bahkan melantarkan anak di waktu anak masih kecil? Jazakumullah khairan Ustadz. Iya, kita perlu pahami bahwa berbakti pada orang tua ini bukan akad transaksional. Kita berbakti pada orang tua yang baik sama kita, enggak. Berbakti pada orang tua ini ibadah sama Allah. Cukup keberadaan kita karena sebab dia, itu sebab kita berbakti sama dia. Ya. Maka dia bukan transaksional. Gimana pun sikap orang tua kita sama kita, berbaktilah, baiklah sama dia. Dulu dia menelantarkan kita. Sekarang gimana? Ya, ada dua kondisinya mungkin. Sekarang baik sama kita. Bahkan mungkin dia sudah bertaubat, mengakui kesalahannya. Maka ini kita mesti baik sama orang tua kita seperti ini. Apalagi dia sudah bertaubat, dia mengakui kesalahannya, bahkan mungkin dia minta maaf sama kita, maafkan. Dan berbuat baiklah kepadanya. Pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya dalam kasus seperti ini. Atau kondisi kedua, masih begitu orang tuanya. Ya, masih punya kebencian, entah kenapa, sebagian orang begitu ya. Benci sama anaknya atau sama sebagian anaknya dan mencintai sebagian yang lain. Ini jangan, kalau jadi orang tua jangan begitu. Ya. Dia masih begitu, sampai gede masih begitu. Anak itu masih nggak disukai sama orang tuanya. Maka yang seperti ini bagaimana? Tetap berbakti sama dia. Tetap berbuat kebaikan sama dia. Bagaimana kalau ada mudarat, kalau dia dekat? Ya, kalau dia dekat sama orang tuanya, misalnya akan dicaci maki sama orang tuanya. Sakit hati malahan. Atau bahkan mungkin sebagian diambil uangnya, atau disiksa dengan siksaan fisik. Nah, yang seperti ini boleh bagi seorang itu untuk menjauh, untuk menghindari kezaliman, ya, dari orang tuanya tersebut. Namun dia tetap berbuat baik kepada orang tuanya semampu dia. Kadang mungkin orang tuanya yang seperti itu sakit, maka bantu orang tuanya.
jenguk orang tuanya. Sakitnya lemah, sudah nggak bisa lagi ngapa-ngapain, datang, jenguk, ya. Berbuat baik, kalau beliin obat, apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Ya, tapi mungkin kadang tadi kondisi seperti yang kita sampaikan. Kalau dekat, dolim, masih gagah-gagahnya orang tuanya, tapi dolim. Boleh menjauh dalam seperti ini, boleh. Tapi tetap berbuat baik sesuai dengan kemampuan dan apa yang dibisa. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita berlanjut untuk pertanyaan dari Zoom Ustaz. Ada 2 pertanyaan Ustaz insyaallah. Nah, Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya pernah membaca kitab syarah dan saya kurang paham dengan maksud dari kata berikut ini, yaitu orang yang sampai kepada ilmu. Apa maksud dari perkataan ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan. orang yang Orang sampai yang kepada ilmu. sampai kepada ilmu. Ini orang yang paham sesuatu. Kemungkinan seperti itu. Orang yang sampai kepadanya ilmu. Ini orang yang memahami sesuatu. Dan di situ nanti ada konsekuensinya biasanya. Orang yang misalnya orang mu'alaf. Ya, dia tahu rukun-rukun Islam, dia tahu. Ya, tapi namanya mu'alaf kadang-kadang belum semua ilmu sampai pada dia. Ya. Maka dalam kondisi seperti itu ya dia misalnya nggak tahu sebagian hukum Islam, dia masih jahil dengan sebagian hukum Islam. Maka dia dimaafkan. Tapi ketika sudah sampai ilmu kepadanya ada konsekuensinya. Jadi orang yang sudah sampai ilmu kepadanya maksudnya sudah paham, sudah memahami ilmu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Baik Ustaz, insyaallah pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada Ustaz dan juga tim ANB Academy. Amin. Pertanyaannya Ustaz, bolehkah menanyakan perihal harta waris kepada ibu yang mana qadarullah ayah sudah meninggal? Apakah ini termasuk akhlak dan adab yang buruk kepada orang tua? Mengingat hal ini terkadang membuat sungkan. Jazakumullah khairan Ustaz. Wallahu a'lam. Ini mempertanyakan hak waris boleh ya kepada ibu yang sudah ayah sudah wafat atau sebaliknya kepada ayah ibu sudah wafat atau kepada paman sebagian karena ayah kita sudah wafat, barang waris orang tua saya gimana, boleh. Ini hak seseorang dan hendaknya harta warisan itu dibagikan segera setelah sang mayit meninggal. Dibagikan dalam arti bukan dibagikan dalam bentuk hartanya sudah jadi uang gitu, enggak, karena mungkin sebagai harta waris ya harus dijual dulu, harus dipasarkan dulu, dan itu enggak sebentar. Akan tetapi minimal mereka masing-masing mengetahui berapa bagiannya. Segera dibagi, dalam arti minimal tahu berapa bagiannya. Si ibu, si istri, si anak, ya berapa bagiannya. Sudah tahu harta warisnya apa, rumah, nah, maka semua orang tahu bahwa saya punya 1/8 bagian dari rumah ini. Saya punya setengah bagian dari rumah ini. Saya punya 1/4 bagian dan seterusnya. Jadi dibagi ini tentang waris segera dibagi setelah. Dan ini bukan sebuah hal yang tabu sebenarnya, justru kebaikan. Karena semakin ditunda-tunda akan semakin banyak permasalahan. Belum lagi kalau misalnya sebagian ahli waris nanti sudah meninggal lagi duluannya. Itu juga jadi masalah juga yang cukup pelik juga. Iya. Maka nggak masalah sebenarnya, cuman tanyakan dengan cara yang baik. Tanyakan dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, cukup untuk pertanyaannya. Barangkali dari Ustaz ada penutupan terlebih dahulu atau closing statement Ustaz. Iya, hadirin sekalian, para pemirsa dan para pendengar dan para peserta NB Channel, NB Academy yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar agama ini luruskan niat kita. Ya, ini diantara perkara yang penting, niat yang lurus agar kita semakin bertakwa pada Allah, agar kita tidak menjadi orang yang bodoh dalam agama kita, agar kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita ingin membela syariat, membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Maka ini niat-niat yang lurus dalam belajar, maka ini penting sekali untuk kita tetap senantiasa patrikan dalam diri kita dan ingat-ingat, dan kita perlu mengingat-ingat itu sehingga ilmu kita pun berkah, ilmu kita pun menjadi kebaikan baik bagi diri kita, keluarga kita dan masyarakat. Ini mungkin closing statement-nya, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan hidayahnya, berikan kepada kita keistiqomahan dalam menjalankan agamanya,
dan mudah-mudahan Allah jadikan akhir kehidupan kita akhir kehidupan yang baik, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, kami ucapkan jazakallahu khairan atas reminder dan juga nasihatnya untuk kami, dan juga tadi sudah menyampaikan banyak faedah dan juga ilmu yang telah disampaikan di awal tadi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua dan juga menjadi penambah amal kebaikan bagi Ustadz, dan juga kami mendoakan Ustadz semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan juga keluarga dalam kebaikan dan juga kesehatan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada teman-teman semua yang telah hadir pada kesempatan Zoom malam hari ini. Semoga pertemuan ini Allah berkahi, dan mari kita tutup pertemuan malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kami selaku MC. Mohon maaf apabila terdapat sedikit maupun banyak kesalahan dalam memandu acara malam hari ini. Izin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.